itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Kira-kira ke depannya akan ada rencana apa khusus gitu untuk apa Benteng Wolio ini, misalnya mungkin didaftarkan ke UNESCO atau diajukan maksudnya sebagai benteng terbesar atau bagaimana, atau mungkin yang jangka panjang, jangka pendeknya gitu kira-kira yang bisa ceritakan. Jangka panjang sih sebenarnya kita mau jadi World Heritage City, kota pusaka dunia. Karena kita dulu di beberapa tahun lalu ya, sampai tahun 2018, Kota Bau-Bau itu masuk ke 11 kota pusaka Indonesia kategori A. Nah, kebetulan saya juga masuk sebagai tim di daerah di waktu itu. Memang itu sangat punya peluang besar sekali. Nah, di antaranya seperti yang disampaikan Ibu Waode tadi, bahwa pertama, benteng ini dari sisi bahan pembuatannya itu bahan alami yang ada di Buton, tidak didatangkan dari tempat lain, tersusun dari batu kapur yang kemudian diberi perekat dari kapur dan pasir. Yang dengan perekat itu selama ratusan tahun masih bisa berdiri kokoh seperti yang kita saksikan saat ini. Itu sebuah representasi pengetahuan yang ada dalam masyarakat Buton yang merupakan bagian dari unsur pemajuan kebudayaan kita. Itulah kearifan lokal yang kita punya, mungkin tidak ada di tempat lain. Bagaimana cara orang membuat banteng dengan bahan-bahan alami yang seperti itu. Ya, dulu itu ya bagian dari pengetahuan masyarakat yang berkembang di waktu itu. Dan sekarang ya itu masih harus tetap kita terus pelajari, terus kita gali. Terus benteng ini sangat luas sekali. Kemudian benteng Wolio juga didirikan di atas tebing yang sangat tinggi, sehingga sulit orang untuk bisa memasukinya dan mengalahkan pertahanan yang ada di dalam. Terus kemudian pada sisi utara benteng itu di atas ketinggian yang sangat terjal sekali. Di sisi selatan terdapat tanah datar, maka dibuat parit dengan kedalaman sekitar 5 sampai 8 meter untuk bisa melindungi benteng yang jaraknya sekitar 10 meter dari dinding benteng. Dan itu sistem pertahanannya masih harus terus digali, masih harus terus dipelajari, yang bagian dari kearifan lokal kita, dan itu pengetahuan nenek moyang kita, pengetahuan leluhur kita yang tidak boleh kita lupakan. Tadi Bapak sempat bahas soal bahan buat bikin bangun bentengnya. Ini ada tadi pertanyaan, apa betul bahwa putih telur menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk membangun benteng ini? Saya kira cerita bolehlah dirangkai demikian, tetapi kenyataan ilmiah, pemeriksaan di laboratorium itu menunjukkan kandungan karbonat yang sangat tinggi. Dan itu memang dikandung oleh kapur, dan kemudian kandungan air juga ada di dalam dengan sistem tertentu, sehingga dia tidak bisa dan tidak mudah untuk roboh dan runtuh dalam waktu yang cepat. Jadi putih telur yang benar memang dari kapur dengan pasir halus, pasir sungai. Jadi tambah dengan air, dengan adonan tertentu, dengan komposisi tertentu. Jadi putih telur bukan salah satu bahan berarti ya Pak ya? Ya bukan. Ya baik Pak, makasih. Cerita biasalah dalam masyarakat Nusantara ada mitos yang kemudian berkembang, dan itu sebenarnya bagian dari kehidupan masyarakat kita yang tidak bisa kita hilangkan, dan itulah yang mewarnai kehidupan kita, ya kita terima itu sebagai bagian dari yang hidup di dalam alam pemikiran masyarakat Nusantara. Dan yang lebih menarik ya Pak,
cerita-ceritanya ya Pak. Ya, biar lebih menarik. Ya, ya enggak apa-apa untuk memberi daya tarik tersendiri, tapi bukti secara ilmiah seperti yang saya sampaikan tadi. Mm-mm. Iya, oke. Pak, kalau boleh tahu, itu apa Benteng Wolio titik tertingginya berapa meter ya dari mungkin permukaan laut atau Sekitar 300 ais? meter dari permukaan laut. Iya, baik Pak. Terima kasih informasinya. Mungkin kalian ada nanya pertanyaan? Saya mau kembali ke Ibu Waode nih. Mhm. Iya. Ibu Waode, selain Benteng Wolio, di lokasi sekitar Benteng Wolio atau mungkin tepatnya di Kota Bau-Bau, apakah ada wisata unggulan lainnya? Jadi kalau misalnya kita mau berkunjung ke sana, ternyata kita bisa dapat banyak nih, nggak hanya Benteng Wolio aja yang bisa kita kunjungi. Nah, ada apa aja tuh Bu kira-kira di sana? Oh, iya. Makasih Pak. Jadi bukan hanya Benteng Mulyo yang menjadi salah satu kunjungan wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Jadi kami mempunyai pesan buat wisatawan bahwa ayo jalan-jalan ke Kota Bau-Bau, karena di Kota Bau-Bau bukan hanya Benteng Keraton yang sekarang mengikuti nominasi API, tetapi masih ada destinasi-destinasi unik lainnya dan masih dijaga kelestariannya hingga sekarang, seperti ada Gua Lakasa. Gua Lakasa itu sangat unik loh Pak. Gimana tuh, boleh Ya, diceritakan? di dalam sedikit? itu ada tetesan-tetesan air yang sudah ratusan tahun. Ya, jadi dia membentuk seperti butiran-butiran stalaktit. Iya. Kemudian ada hutan pinus Samparona. Ada hutan pinus Samparona, kemudian ada Pantai Nirwana, ada wisata bahari, ada air terjun Tirta Rimba, ada juga Benteng Surawolio. Jadi di sini Benteng apa, ada Bu? masih terjaga kelestariannya hingga sekarang. Dan aksesnya semua sudah mudah ya Bu untuk dijangkau. Iya, mudah sekali. Mudah sekali. Dan memang semua tempatnya tidak jauh dari pusat kota. Oke, berarti memang ini ya Bu, bisa berkunjung ke banyak tempat ya selain ke Benteng Wolio ya, karena semua ada di pusat kota itu. Iya. Iya, karena Bau-Bau ini merupakan pintu gerbang atau pintu masuk dari barat ataupun ke timur. Dia merupakan daerah transit, Pak. Ya, sehingga kalaupun berwisata di samping tadi kita sudah siapkan, lokasinya juga dekat. Jadi tidak harus perlu jauh naik sampan atau naik perahu atau yang lain-lainnya, tetapi dia satu daratan. Jadi aksesnya lebih cepat dan dekat. Ya, turis friendly ya Bu. Sudah sangat turis friendly untuk dikunjungi wisatawan. Kak Tracy, mungkin kita nanti mesti balik lagi ke sana mungkin ya. Haruslah, kemarin cuma kulit aja belum sampai, belum Iya, karena kupas kemarin kulitnya kita saja. Harus ke Bau-Bau cuma ya sekedar mampir aja mungkin Bu. Iya. Iya, nanti siap kita temani Pak. Wah, kalau ke Bau-Bau. Terima kasih banyak. Tinggal kontak. Siap. Tinggal kontak aja Pak. Nanti kita temani siap. Dispar Kota Bau-Bau siap Terima temani. kasih, semoga nanti kita berkunjung ke sana. Iya. Mungkin kita boleh sambil menjawab juga pertanyaan yang masuk ya Bu sama Bapak. Ini ada yang Afzal Fazullah bertanya, seberapa yakinkah Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau membawa Benteng Wolio menjadi pemenang? Berikan alasannya ini agak sedikit. Yakin nggak Pak? Ada bocoran sih Kak, tapi nanti baru dikasih tahu deh. Dari mungkin dari Bapak sama Ibu, seberapa yakin? Oh ya. Kalau saya sih yakin lah. Ya, harus optimis. Semuanya harus optimis. COVID-19 juga kita harus optimis akan segera berakhir. Betul, Pak. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bau-Bau, terus dengan apa yang dilakukan oleh banyak pihak, insya Allah kita bisa masuk ke kategori terbaik. Tapi saya juga mau tanya ini,
posisi vote-nya itu sudah sampai di mana. Kasih tahu nggak Kak Leo? Kasih tahu nggak? Saya belum Jadi diberi kewenangan untuk memberitahu sepertinya. ada bocoran sih, tapi nantilah. Kita lanjut dulu ya. Nah, terus Terus gimana Pak tadi? Mungkin ya lanjutkan. terus tadi Ibu Ode juga cerita ada benteng Surawalio. Jadi selain benteng Wolio ada dua benteng pendamping di dekatnya, namanya benteng Surawalio dan benteng Badia. Nah, dua benteng ini juga apalagi namanya mencetak sejarah yang panjang. Buton itu punya pahlawan nasional namanya Sultan Hinayatuddin Muhammad Saidi yang tahun 2019 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada benteng Surawalio, terbukti ketika benteng ini digempur oleh VOC di dalam sebuah perang penaklukan Buton oleh VOC di waktu itu. Benteng pertahanannya bisa ditembus, tetapi Sultan dan beserta aparat pemerintahan dan prajurit bisa mengungsi dan memimpin pemerintahan di salah satu benteng, yaitu benteng Surawalio. Jadi punya sistem pertahanan yang luar biasa, memandang benteng Wolio sebagai sebuah induk benteng dengan melihat benteng-benteng lain yang ada di sekitarnya dengan satu sistem kesatuan pertahanan semesta. Jadi sistem pertahanannya sangat luar biasa, itu juga belum diungkap lebih jauh, dan itu yang meyakinkan kami bahwa sebenarnya pantas sebenarnya Bau-Bau sebagai World Heritage City dan core-nya adalah Benteng Wolio. Karena ada sejarah yang panjang. Kalau Sawalunto orang bicara tentang batu bara yang kemudian punya jaringan yang luas dari satu daerah hingga ke Padang hingga ke tempat-tempat lain. Tetapi Benteng Wolio punya sejarah panjang bagaimana Kesultanan Buton mengatur sistem pertahanannya dengan mengkompilasikan Benteng Wolio dengan benteng-benteng yang ada di wilayah Kesultanan Buton yang lain dalam satu buah sistem pertahanan. Nah, itu yang luar biasa yang dimiliki oleh Benteng Wolio. Selain itu, Wolio juga sudah pernah mendapat predikat benteng terbesar dari Muri ya, Bapak Ibu ya? Dari Muri, iya. Dari Terluas ya, dari Muri. Terluas ya. Iya, terluas. Nah, itu juga benteng terluas menjadi salah satu faktor menjadi percaya diri untuk bisa berjaya di API Award ya, Bu. Ya, insya Allah kita tetap optimis. Nggak ada yakin dan optimis, Pak. Tidak ada yang untuk yakin dan optimis ke Guinness World Record. Ini juga ada yang bertanya seberapa luas cepatnya. Seberapa luas? Seluas 22,4 hektar. Coba bayangkan 22,4 hektar. Di dalam benteng keraton ini terdapat satu kelurahan, kemudian 3 RT, 3 lingkungan. Itu padat penduduk dan rumah-rumah juga masih sebagian besar dalam konstruksi rumah Buton. Oke. Luas sekali. Iya. Pak, kalau misalnya kita berkunjung ke Benteng Wolio itu, aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan? Pertama bisa ikut serta juga, kalau bukan pandemi sebenarnya banyak aktivitas kegiatan tradisi yang ada di dalam Benteng Keraton. Biasanya setiap ulang tahun kota itu ada upacara ziarah ke makam Sultan Buton. Awalnya dulu itu di hari kedua Lebaran Idul Fitri. Dimulai dari malam hari hingga subuh hari menziarahi makam Sultan yang diikuti oleh perangkat kesultanan dan acara itu dinamakan dengan Santiago. Nah, di acara ini ya, bisa kedengaran suara saya? Iya, sudah. Agak sedikit putus-putus, Pak. Iya. Acara Santiago, upacara adat Santiago ini
sudah direkonstruksi ulang oleh pemerintah Kota Bau-Bau, khususnya Dinas Pariwisata dalam 3-4 tahun terakhir ini, dan itu pernah menghiasi FKMA, Festival Masyarakat Adat se-ASEAN di tahun 2019 lalu. Dan para raja-raja se-ASEAN itu ikut serta melakukan ziarah ke makam para sultan-sultan yang ada dalam Benteng Keraton. Kemudian yang tidak kalah penting ya sholat Jumat di Masjid Keraton. Kemudian berbagai macam tradisi yang ada dan dilakukan oleh masyarakat seperti kande-kandea, itu makan bersama, terus kemudian di acara di bulan-bulan Ramadan sebagai bentuk kegiatan wisata religi. Dan kegiatan-kegiatan ritus-ritus budaya yang lain banyak bisa diikuti, dan Dinas Pariwisata sudah punya kalender tentang kegiatan-kegiatan itu yang diadakan di Benteng Keraton. Ya, mungkin Ibu Aude bisa share juga nih Bu tentang kalender wisata nih apa aja nih Bu? Iya nih. Halo Ibu. Kurang kedengaran. Bu. Ini jaringan. Mungkin kalian mau ulang lagi pertanyaannya. Sudah kedengar Ibu? Untuk kalender wisata tadi yang sempat kalender wisata yang sempat disebut oleh Pak Imran itu apa aja nih Bu? Kalender wisata dari Bau-Bau. Iya, kedengaran ya? Agak sedikit terganggu. Iya Ibu. Iya, mungkin dari Ibu aja dulu, kita sambil nunggu Bapak. Ibu? Iya, suaranya. Iya. Putus-putus. Oke. Tadi sempat disebut oleh Pak Imran untuk kalender wisata. Nah, kalender wisata di Bau-Bau ini apa aja nih Bu? Supaya kita sebagai wisatawan nanti mau berkunjung ada gambaran gitu. Enggak ini kayaknya. Enggak kedengeran ya? Ya, kedengaran ya? Ya. Halo. Halo. Bapak kedengaran cuma agak buram aja ke Papa. Iya, Ibu. Kalau gitu mungkin cari tempat. Ya. Ibu Waude gambarnya bagus. Iya. Iya. Ibu Waude kedengaran suara kita? Iya, hanya terganggu. Putus-putus ya Bu ya? Iya. Putus-putus. Oke. Kalau gitu mungkin Pak Imran aja dulu kali ya. Nah, kita tanya lagi. Iya. Gini Pak Imran, tadi kan banyak tuh aktivitas religi segala macam. Kalau di Benteng Wuling sendiri itu ada nggak tempat misalnya mau adain acara untuk keluarga, untuk acara nikahan, untuk acara yang agak secara general gitu, bisa kan? Memungkinkan ada tempat seperti itu areanya? Pre-wedding mungkin Pak, pre-wedding. Memungkinkan ada tempat. Ya, memungkinkan ada tempat seperti itu walaupun tidak terlalu luas. Saya pikir kalaupun ada yang ingin punya acara seperti itu, ya bisa dikondisikan. Yang penting tidak bertentangan dengan tatanan kultural yang ada di masyarakat dalam benteng. Ya, sepertinya foto-foto di sana kayaknya bagus sih hasilnya. Kayak bentengnya kan bagus gitu ya. Terus ini kan salah satu benteng buatan anak negeri, bukan benteng VOC, bukan buatan Inggris, bukan buatan Belanda, tapi buatan anak negeri. Itu yang membanggakan buat bangsa ini. Bukan hanya untuk Bau-Bau, tapi buat bangsa ini, buat Indonesia lah, seperti itu. Betul, Pak. Pak, dengan kondisi benteng yang seluas ini, apakah ada titik tertentu yang misalnya direkomendasikan gitu untuk misalnya wisatawan, titik ini nih rekomendasi, misalnya di titik ini kita bisa mendapatkan view yang paling bagus, atau mungkin di titik itu kita bisa mendapat informasi yang lebih banyak. Itu ada nggak Pak titik seperti itu? Ada. Misalnya di sisi utara Benteng Keraton itu view-nya sangat bagus sekali karena menghadap laut. Semua kapal yang lalu lalang di Selat Buton bisa dilihat dengan jelas. Terus di malam hari kita bisa menikmati
suasana kota Bau-Bau yang gemerlap. Nah, jadi itu sangat indah sekali dan memang di malam hari pengunjungnya banyak sekali, padat sekali sampai jam 1 atau jam 2 malam itu baru tutup karena view di malam hari itu sangat luar biasa sekali, sangat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Nah, terus kemudian untuk spot-spot yang kemudian bisa mendapatkan informasi sejarah, informasi tentang cagar budaya, informasi tentang daya tarik wisata budaya di Benteng Keraton ada di sekitar Masjid Keraton. Kemudian ada beberapa DTW budaya, destinasi wisata budaya yang bisa diakses informasinya. Kita juga punya guide di dalam benteng ini. Ada teman-teman secara swadaya dari Media Center, kemudian ada teman-teman secara swadaya dari kelompok sadar wisata yang ada di Kelurahan Milai atau dalam Benteng Keraton yang kemudian menyiapkan jasa pemandu. Jadi masyarakat sendiri yang ada dalam benteng ikut serta berpartisipasi jadi pemandu, memberikan informasi-informasi sejarah-sejarah yang penting, situs-situs budaya yang penting yang ada di dalam benteng. Iya. Jadi saya kira berkunjung di sini insya Allah tetap akan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa lah. Kemudian dalam benteng juga ada rumah-rumah masyarakat juga, rumah-rumah penduduk juga yang bisa untuk ditinggali, yang bisa ya sebagai homestay begitu, bisa hidup, melihat kehidupan masyarakat yang ada di dalam benteng. Penduduk lokal ya Pak? Rumah-rumah yang masih terus, iya. Ada masyarakat yang menyiapkan itu. Jadi kalau misalnya pengunjung mau ke sana berkunjung, butuh jasa guide gitu, jadi mereka langsung ke sana saja atau mereka mesti kontak kemana gitu? Apakah guide-nya selalu tersedia di sana? Oh, di guide Benteng Mulyo-nya? selalu tersedia di dalam benteng. Oh, tersedia. Adakah pusat informasinya atau tempat mereka? Iya, ada namanya, itu swadaya juga dari masyarakat, namanya Media Center. Oh, ya, jadi masyarakatnya cukup berpartisipasi aktif untuk hal-hal yang seperti itu. Ada kelompok-kelompok teman-teman yang ada dalam benteng yang betul-betul peduli dengan pariwisata, betul-betul peduli dengan culture. Ibu Waode sudah bisa bergabung lagi? Bu Waode. Iya, sedikit. Iya, sudah. Iya. Ya, Bu. Boleh kembali ke pertanyaan yang tadi ya, Bu, mengenai kalender wisata itu. Di sana ada kalender wisatanya apa aja nih, Bu? Kalau bisa dijelaskan, diinformasikan ke kita sebagai wisatawan nanti yang mungkin akan berkunjung ke Bau-Bau. Iya, kalender wisata. Ya, kalender wisata. Ya, kalender wisata dari Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau itu ada Festival Keraton Tanah Wulio. Oke. Biasa dilaksanakan dalam hari ulang tahun Kota Bau-Bau setiap bulan Oktober. Jadi di situ ada tuturangnya Batu Puaro, tuturangnya Bubusiana Lipu, Bungkana Tau, tuturangannya Andala. Ini dilaksanakan di dalam bulan Oktober. Kemudian ada Santiago. Oh, apa? Kemudian ada juga wisata religi. Wisata religi itu pada bulan Ramadan tanggal 27. Itu wisata religi. Ritual kunut namanya. Kunut. Iya. Iya. Kunut. Apa tuh, Bu? Boleh dijelaskan sedikit? Iya, kunut itu biasa makan setelah pelaksanaan kunut. Ya, Pak Imran lanjut. Terputus Pak Imran. Iya, kunut. Iya. Coba agak terputus-putus ini. Jadi memang begini, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat memberikan banyak hal kepada wisatawan yang ingin berwisata religi.
Ya. khususnya Islam ya, Muslim ya. Di malam ke-16 dan malam ke-27 ada namanya kunut dan ada kadiri, yaitu salat tarawih pukul 24.00 di Masjid Keraton dengan suasana yang sangat khusyuk sekali, tidak ada suara apapun, kemudian dilanjutkan dengan sahur bersama oleh perangkat Masjid Keraton, kemudian pemerintah dan masyarakat. Nah, sehingga di sana suasana kehusukan sholat, kemudian suasana kehusukan sahur bersama itu bisa dinikmati di malam hari menjelang waktu subuh. Jadi itu memang wisata religi yang memang sudah ada sejak dulu, kemudian pemerintah juga mendorong, itu menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, dalam hal ini dalam ritual-ritual tradisi-tradisi adat masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau. Kemudian di bulan Maulid itu seluruh masyarakat Buton, khususnya dalam Benteng Keraton itu melaksanakan peringatan Maulid dari rumah ke rumah selama setengah bulan, dari 12 Rabiul Awal hingga 30 Rabiul Awal. Jadi tiap hari peringatan Maulid di rumah-rumah penduduk yang secara sukarela, juga wisatawan juga bisa memanfaatkan itu untuk ikut serta di kegiatan-kegiatan ritual-ritual seperti itu. Itu yang sifatnya religi. Tradisi-tradisi adat lain juga masih tetap banyak, dan itu memang masih ada di masyarakat Buton, khususnya dalam Benteng Keraton. Saya jamin deh asik lah kalau mau datang ke sini. Dan itu memang tergoda sudah tergoda. Wisatawan ya. Iya. Kayaknya wajib ini. Iya, sudah. Wajib, ya, harus masuk daftar udah. Wajib ke Bau-Bau. Destinasinya juga banyak ternyata ya. Enggak itu apa? Ya, banyak sekali destinasi. Banyak sekali destinasinya. Aksesnya dekat. Iya. Termasuk kulinernya juga enak-enak ya. Mudah terjangkau. sekali. Makanannya juga enak, kulinernya juga enak. Ada yang unik. Luar biasa kulinernya di sana. Ya, Dalam setiap kegiatan-kegiatan adat, ya kuliner itu harus tetap disajikan, tidak boleh tidak, dan itu menjadi daya tarik wisata kuliner tersendiri. Satu paket itu ya, Pak. Iya, ya. Kak Tracy, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa di... Iya, ini ada pertanyaan dari saya dulu sebelum saya lupa mau nanya. Itu untuk mungkin boleh Bu Aude yang jawab, nggak apa-apa, Imran juga nggak apa-apa. Itu maksudnya kan udah siap nih Benteng Wolio untuk menyambut apa ya, maksudnya wisatawan tuh datang berkunjung, istilahnya mengadakan acara atau ikut kegiatan di sana. Nah, itu sepanjang tahun itu Benteng Wolio ada masa-masa ditutupnya nggak, misalnya untuk perawatan atau apa gitu, maksudnya? Atau sepanjang tahun buka, tapi tetap ada mungkin ada sisi-sisi yang ditutup untuk dibersihkan atau di gimana perawatannya lah, mungkin yang lebih gimana? Apakah ada? Saya dulu atau terserah. Mungkin Bu Aude dulu deh dari tadi soalnya. Silakan Pak Imran. Kurang kedengaran juga tadi, harus diulang. Oke. Iya, kurang kedengaran juga harus diulang. Iya. Jadi begini, perawatan benteng itu kan Benteng Keraton atau Benteng Wolio ini dalam perawatan negara. Nah, jadi dia dalam perawatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar cabang Bau-Bau BPCB. Jadi semua bangunan kita tidak bisa mengganti apapun dari benteng ini selain izin dari negara. Jadi dalam penanganan negara, pemerintah kota juga bisa ikut berpartisipasi, tapi melakukan komunikasi dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya Makassar cabang Bau-Bau. Jadi memang perawatan terus-menerus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat. Jadi untuk masa-masa, karena perawatan hampir tiap hari, kebersihannya, kemudian kalau ada bangunan benteng yang kemudian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kurang baik, maka dilakukan pemugaran oleh masyarakat, oleh apalagi namanya negara, bukan masyarakat tapi oleh negara. Oleh negara, iya.
Apa Jadi penanganannya sudah sejauh itu penanganannya. berarti emang Tapi masyarakat juga harus ikut serta untuk menjaga juga masyarakat. ya ikut serta untuk menjaga masyarakat ya. Mm-mm. Karena masyarakat harus merasa bahwa ini adalah milik bersama kita, Iya, betul. milik Benar. kita semua, bukan cuma milik masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau, tapi ini karena ini dalam penanganan negara, ini adalah aset negara, aset bangsa, kebanggaan Nusantara, bukan hanya kebanggaan warga Kota Bau-Bau atau wilayah eks Kesultanan Buton. Mm-mm. Apalagi ini benteng terluas ya Pak ya, gitu. Jadi Insya Allah belum ya, ada yang mengalahkan luasnya. ya benar. Belum ada yang mengalahkan. Sambil saya Pak baca Imran. pertanyaan, ya Om. Kalian Saya lanjut boleh ya. nanya ke Pak Mas Imran Leo. aja ya. Ya, Pak Imran ini kan Iya, terkait dengan bangunan sejarah ya. Biasa kan bangunan sejarah tuh identik dengan ya hal-hal yang berbau agak mistis gitu. Nah, apakah ada misalnya cerita atau mungkin ada bagian benteng yang tidak boleh dimasuki atau ada cerita tentang apa di benteng itu? Ada seperti itu nggak Pak yang berkembang?